Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadatul Ulia dengan NIM 210404501020 dari kelas BK 3B. Tujuan saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah teori-teori kepribadian. Selamat menyaksikan untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Nah, baiklah, di sini saya mengambil teori dari teori psikoanalisis dari tokoh Albert Ellis. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai biografi dari Albert Ellis. Nah, Albert Ellis ini lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania. Nah, dia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Albert Ellis kemudian menggambarkan ayahnya sebagai orang yang tidak memiliki kasih sayang dan ibunya sebagai orang yang jauh secara emosional. Nah, karena orang tuanya yang jarang ada, dia sering mendapati dirinya dalam posisi merawat adik-adiknya. Nah, Albert Ellis ini sering sakit sepanjang masa kecilnya. Antara usia dari sekitar 5-7 tahun, ia dilaporkan dirawat di rumah sakit sebanyak 8 kali. Salah satu perawatan inap ini berlangsung selama 10 bulan. Selama waktu itu orang tuanya sangat jarang untuk mengunjungi atau menawarkan kenyamanan dan dukungan kepada Albert Ellis. Dia mengatasi kesulitan masa kecilnya dengan kemampuan otaknya yang encer dan menjadi seturut istilah sendiri, atau bisa dibilang itu tokoh penengah yang keras kepala sekaligus cerdas. Karena kondisi fisiknya yang lemah di masa kecilnya, perhatian Ellis beralih dari olahraga ke buku. Kondisi keluarga yang kacau atau orang tuanya yang bercerai ketika dia berusia 12 tahun memaksa dia untuk seperti mendidik dia untuk selalu berusaha dalam memahami orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hakikat kepribadian menurut Albert Ellis. Nah, teori analisis ini yaitu mengacu kepada peristiwa yang dialami oleh individu seperti activity event dan juga sebuah keyakinan, nilai dan pandangan dari individu terhadap peristiwa yang dimana akan memunculkan suatu self-talk. Nah, di dalam teori hakikat kepribadian menurut Albert Ellis ini terdapat di dalamnya sebuah keyakinan atau belief yang dimana di dalam ini terdapat ada sebuah rasional dan tidak rasional. Nah, kepribadian seseorang dapat ditentukan oleh self-talk di mana menyangkut pengalaman individu yang menentukan kepribadiannya yang pastinya meliputi emosi dan tingkah laku. Nah, self-talk yang berkelanjutan akan menjadi kepercayaan atau belief. Nah, kepercayaan ini sendiri mengenai siapa dan apa diri kita yang akan menjadi atau membentuk suatu self-concept. Yang selanjutnya atau yang kedua itu saya akan membahas mengenai struktur kepribadian menurut Albert Ellis. Nah, struktur kepribadian menurut Albert Ellis ini meliputi 3 aspek, diantaranya yang pertama itu ada peristiwa yang dialami atau bisa disebut dengan activity event. Yang kedua ada keyakinan seseorang yang baik rasional maupun tidak rasional atau bisa disebut dengan belief. Dan yang terakhir itu ada konsekuensi dari kepercayaan yang dimiliki seseorang atau bisa dibilang dengan consequence. Nah, dari hasil bacaan saya ini, menurut dari teori activity event, belief serta consequence atau biasa disingkat dengan ABC, ini dimana ketika konsekuensi emosional mengikuti peristiwa sebenarnya tidak menyebabkan sebuah konsekuensi, akan tetapi keyakinan seseorang lah yang menyebabkan konsekuensi tersebut. Nah, perilaku manusia ini sendiri jika kita masukkan ke dalam persentase, maka dapat kita tuliskan bahwa 80% perilaku manusia itu dipengaruhi
oleh faktor biologis, dan 20% perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Baiklah, saya akan membahas mengenai yang ketiga, yaitu ada perkembangan kepribadian menurut Albert Ellis. Nah, teori Albert Ellis ini telah mengembangkan model perkembangan kepribadian dari ABC menjadi ABCDE. Dari model tersebut menjelaskan bahwa yang pertama atau A itu ada activity event. Arti dari activity event ini menurut analisis atau pemahaman saya yaitu di mana peristiwa yang terjadi di sekitar seseorang itu dapat membentuk suatu pengalaman pemicu seperti terjadinya masalah yang dianggap sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Bagian B itu ada belief atau kepercayaan. Nah, arti dari belief ini sesuai dengan analisis saya itu seseorang berdasarkan kejadian atau peristiwa baik yang rasional maupun bersifat irasional. Nah, yang ketiga itu bagian C itu ada consequence. Arti dari consequence menurut analisis saya yaitu adanya konsekuensi dari kepercayaan yang dimiliki seseorang yang mengarah kepada rasional atau konsekuensi yang sehat ataupun keyakinan irasional ataupun konsekuensi yang tidak sehat, yang dimana keyakinan irasional ini mempunyai gejala emosi-emosi seperti dendam, depresi, dan panik yang tentu saja akan memperumit atau tambah memperbesar persoalan. Kemudian yang keempat atau bagian D itu ada dispute atau perselisihan. Arti dari dispute ini dari pemahaman saya yaitu jika seorang telah memiliki keyakinan irasional, maka orang tersebut harus membantah keyakinan tersebut dan mengubahnya menjadi keyakinan rasional atau yang benar. Individu yang sehat pastinya akan melakukan self-talk untuk dapat memperbarui keyakinannya yang tidak rasional atau yang tidak sehat tersebut. Nah, yang kelima atau yang bagian E itu ada efek. Arti dari efek ini menurut pemahaman atau analisis saya itu telah mengubah keyakinan yang tadinya irasional menjadi irasional, yang tentu saja akan terjadi perubahan perilaku yang mengarah kepada yang lebih sehat. Selanjutnya yang keempat saya akan membahas mengenai kepribadian sehat menurut Albert Ellis. Kepribadian sehat menurut Albert Ellis ini menekankan kepada 4 poin. Yang pertama yaitu self interest. Arti dari self interest ini yaitu pribadi yang sehat, cenderung pribadi yang bisa menyenangkan dirinya sendiri dan juga dapat membuat dirinya disenangi oleh orang lain. Yang kedua itu ada social interest. Menurut pandangan saya, social interest ini merupakan pribadi yang senantiasa selalu bertanggung jawab di dalam hal membangun kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga itu ada high frustration tolerance. Nah, arti dari ini yaitu pribadi yang pastinya bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya, dan jika mereka dipandang jelek maka ia dapat menyeimbangkan dirinya ke dalam lingkungan tersebut. Nah, yang keempat itu atau yang terakhir itu ada flexibility. Flexibility ialah di mana pribadi yang sehat dan matang dan dapat berpikir terbuka terhadap segala sesuatu hal. Nah, kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai inti teori dari Albert Ellis. Nah, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan berpikir secara rasional maupun irasional atau yang benar maupun yang salah. Nah, ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, individu akan efektif, bahagia dan kompeten. Namun ketika bertingkah laku secara irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Nah, reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh adanya evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional, yang mana akan menyertai emosi akan menyertai individu dan berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal dan irasional. Ada beberapa jenis pikiran-pikiran yang keliru yang biasanya diterapkan oleh orang-orang. Di antaranya yang pertama itu mengabaikan hal-hal yang positif, yang kedua terpaku pada kegiatan atau hal-hal yang negatif, dan yang ketiga itu terlalu cepat menggeneralisasi.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari teori Albert Ellis. Berangkat dari pandangan tentang hakikat manusia, tujuan konseling menurut Albert Ellis adalah membentuk pribadi manusia yang rasional dengan jalan mengganti cara berpikir yang irasional. Nah, dalam pandangan Ellis ini, cara berpikir rasional itulah yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosi. Nah, jadi saya membuat video atau contoh video ini yaitu dari seorang teman yang datang kepada saya dengan penuh rasa emosi dan berpikir secara irasional atau tidak baik. Nah, dan saya tentu saja memberitahunya dengan baik agar mengubah pola pikirnya dari yang irasional atau dari yang tidak baik menjadi rasional yang baik. Karena kita tahu bahwa dengan berpikir secara irasional tentu saja akan berdampak buruk bagi dirinya dan lingkungannya. Terima kasih. Pas tadi tuh muka bicara tapi nggak respon begitu. Kenapa emosi? Tidak boleh Nggak bisa, memang saya selalu emosi. Harus selalu berpikir rasional, tidak boleh harus selalu berpikir irasional. Itu kayak akan selalu emosi terus bawaanmu. Begitu. Iya. Oke Pak Lala, nanti bilangin ah. Oke? Pakai hati-hati kok nah. Terima kasih. Belum duduk. Bagaimana gue tuh? Kemarin tuh dan respon kali temanku, tapi gara-gara dia bilang harus nggak emosional, harus berpikir irasional, jadi Harus kau ubah pandanganmu. jadi itu pas kena respon temanku mungkin berpikir kan ada yang salah, harus berintrospeksi diri begitu. Jadi Iya, harus selalu berpikir yang rasional supaya tidak timbul berbagai macam persoalan. Harus selalu berpikir rasional atau berpikir secara sehat. Tidak boleh selalu berpikir irasional, karena itu akan berdampak bagi dirimu dan lingkunganmu. Oke, terima kasih. Sama. Dadah. Dadah. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi dari yang saya bawakan, yaitu teori psikoanalisis menurut Albert Ellis. Nah, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan cara berpikir yang rasional maupun irasional, yang dimana rasional merupakan cara berpikir yang baik dan irasional merupakan cara berpikir yang buruk atau yang jelek. Nah, ketika seorang berpikir atau bertingkah laku secara rasional, maka itu individu akan lebih efektif. Sebaliknya, jika individu berpikir secara irasional, maka itu akan mengarah ke lebih yang tidak efektif. Hambatan psikologis atau emosional tersebut mengakibatkan akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional, yang dimana emosi akan terusan menyertai individu dalam berpikir penuh dengan prasangka-prasangka yang buruk. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi atau pemaparan materi saya memiliki quotes yang yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi harus penuh semangat dalam menggapai cita-cita kita untuk masa depan yang lebih cerah dan pastinya untuk membanggakan kedua orang tua kita. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya berharap semoga dimengerti oleh Bapak dosen dan juga dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika saya salah, mohon maaf, dan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya menutupnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.